Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita sampai di bab puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu, diampuni. Ya, artinya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa yang telah lalu. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa sepanjang tahun. Maksudnya apa? Maksudnya mendapatkan seperti puasa wajib, ya, mendapatkan pahala puasa wajib seperti setahun lamanya. Jadi seperti puasa wajib setahun lamanya. Ini khusus, keadaan khusus di bulan Ramadan sempurna diikuti 6 hari di bulan Syawal. Yaitu satu bulan itu, satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Maka puasa satu bulannya seperti puasa 10 bulan, puasa 6 harinya seperti puasa 60 hari. Maka genap 12 bulan. Kemudian yang ketiga adalah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa hari Arafah dan puasa tanggal 10 Muharram. Ini yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ya, puasa 3 adalah puasa ya kapanpun, mau tanggal 2, 3, 10, 15, 12, 17, 20, terserah. Ya, yang penting jangan di hari-hari di mana dimakruhkan puasa, seperti hari Jumat tanpa hari sebelumnya dan tanpa hari setelahnya, atau hari Sabtu, gitu ya. Maka janganlah kita berpuasa di hari-hari yang dimakruhkan. Nah, 3 hari ini dimanapun, di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, itu tidak mengapa. Boleh dipisah-pisah, awal bulan 1, tengah bulan 1, akhir bulan 1. Boleh digabung langsung 3 hari. Nah, ketika kita rajin puasa dalam sebulan itu 3 hari, maka kebaikan itu kan dilipatkan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ketika kita puasa 3 hari setiap bulan, maka seakan-akan kita puasa sunnah setiap hari. Ya, seakan-akan kita puasa sunnah setiap hari. Maka jika digabungkan antara puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, 3 hari di setiap bulan, maka seorang itu seakan-akan dia itu puasa wajib dan sunnah sepanjang tahun. Ya, meskipun puasanya hanya 1 bulan Ramadan dan 6 hari Syawal dan 3 hari di setiap bulan, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal seakan-akan dia sudah puasa wajib sepanjang setahun plus puasa sunnah juga sepanjang tahun. Maka itu, ini adalah minimalnya kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Jika mampu, kita puasa dalam sebulan itu minimal 3 hari. Kapan saja nggak apa-apa. Tidak urut nggak apa-apa. Yang penting sebulan 3 hari. Kemudian kalau mau lebih utama itu 13, 14, dan 15. Tapi kalau terlewat, ya tetap 3 hari. Di bulan, 1 bulan itu maksudnya hitungannya adalah bulan Hijriah ya, bukan bulan Komariah. Tapi bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah. Yang sekarang adalah tanggal 20 berapa? Bulan apa hari ini? Hah? November. Bulan apa? Ngitung sih. Ya, Jumadal Ula, tanggal 20 Jumadal Ula. Tahun berapa? 1446. Harus kita tahu itu tanggalan kita ya. Bukan tanggalan kita itu bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya. Tanggalan kita sebagai orang mukmin adalah tanggalan Hijri.
Kalau kita belum bisa lepas dari tanggalan Hijri, dari tanggalan Masehi, paling tidak tanggalan Masehi kita tahu, tanggalan Hijri juga kita tahu. Sekarang adalah 20 Jumadal Ula 1446, berarti lebih kurang 100 hari lagi sudah masuk bulan Ramadan. Karena kan habis Jumadal Ula tinggal 9 hari, terus Jumadal Tsaniyah, Jumadal Akhirah, terus Rajab, Sya'ban. Ya. Di 100 hari lagi udah masuk bulan Ramadan. Nah, kemudian puasa hari Arafah, ya, yang wukuf tidak boleh puasa, maksudnya tidak dianjurkan puasa. Yang wukuf tidak dianjurkan untuk puasa karena mereka lebih utama untuk berijtihad dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu wukuf di Arafah ini waktu yang sangat mulia, yang disitulah waktu berdoa, karena waktu berdoa di situ mustajab. Kalau kita tahu apa yang akan diraih bagi orang yang pergi haji, maka kalau dia punya uang pasti setiap tahun dia akan pergi haji. Dan dia akan menyangka bahwa uang yang dikeluarkan untuk pergi haji itu dibanding apa yang diraih orang mukmin saat dia berhaji nggak ada apa-apanya. Ya, nggak sebanding. Uangnya itu nggak ada apa-apanya. Mau yang haji plus yang harganya misalnya 300 juta dibanding dengan apa yang akan diterima oleh seorang mukmin saat dia berhaji itu benar-benar nggak ada apa-apanya. Nah, memang doa-doa di situ mustajab, dosa-dosa diampuni. Ya, kalau Rasulullah SAW, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang pahala kecuali jannah. Pahalanya itu apa? Jannah. Udah, orang bayar 300 juta dapat jannah kan? Nek orang Jawa bilang cucuk nomor boten. Cucuk kan 300 juta tapi dapat jannah, dosa diampuni. Apa doa-doa diijabahi. Teman saya ada salah seorang kerabat saya itu menjual mobilnya untuk pergi haji tahun 2000. Mobilnya pick up untuk kerja, tak buat ngelunasin haji, berangkat. Ya sekarang udah balik berlipat-lipat ya. Mobilnya udah banyak, mobil kerjanya udah banyak, mobil pribadinya juga wis sudah bagus ya. Tapi kan bukan untuk itu kita mau apa? Haji ya. Haji, jual rumah, nanti balik dapat 5 rumah. Delalah balik nggak dapat. Yang disalahkan siapa berarti? Wah, aku udah haji tapi kok uangnya nggak balik. Ya memang kamu minta uang sama Allah, nanti dikasihnya uang, di akhirat nggak dapat. Pilih mana? Nah, maka di hari Arafah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena dapat membuat lemah dan mengurangi porsi kita dalam berdoa dan berzikir. Tapi kita yang nggak haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah. Yaitu dosanya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kayak diformat, hilang dosa. Puasa 1 hari, dosa 2 tahun, hilang. Tapi para fuqaha berbeda pendapat, dosa yang dimaksud ini dosa apa? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Kalau dosa besar ya harus taubatan nasuhan. Kemudian puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya, hari Asyura. Berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lewat. Jadi kalau kita puasa Asyura, jadi puasa Arafah dulu baru Asyura ya. Puasa Arafah di tanggal Dzulhijjahnya, nanti Muharramnya puasa Muharram. Jadi dosa setahun yang lalu dihapuskan 2 kali. Yaitu dosa setahun lalu dihapuskan dengan puasa Arafah dan dihapuskan juga dengan puasa Asyura. Padahal dosa tahun depannya sudah dihapuskan dengan puasa Arafahnya itu. Nanti jadi pengampunan demi pengampunan demi pengampunan demi pengampunan terus itu ya. Nanti lihat dosa setahun yang lalu dan akan datang. Pas Muharram dosa yang setahun yang lalu. Ini yang akan datang
Ya, setahun yang akan datang, besoknya puasa Arafah lagi, sudah. Jadi dosa yang akan datang diampunkan juga plus puasa Arafah tahun depan menghapuskan dosa yang tahun lalu lagi dan plus tambah puasa Muharram lagi. Terus ampunan demi ampunan. Belum lagi kalau kita Ramadan, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahum. Qara'a as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi, sholat 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Jadi antara zuhur sampai asar menghapuskan dosa, nanti begitu masuk maghrib menghapuskan dosa asar sampai maghrib, begitu masuk isya menghapuskan dosa maghrib sampai isya. Itu baru waktunya. Nanti Jumat ketemu Jumat. Jadi setiap Jumat menghapuskan dosa antara Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Kemudian Ramadan ke Ramadan. Belum lagi amalan-amalan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu dalam satu sholat ada 2 ampunan. Ini yang bisa hanya yang sholat jamaah. Kalau ibu-ibu di rumah mudah-mudahan dapat juga. Ibu-ibu kalau sholat di rumah insya Allah dapat. Tapi kalau bapak-bapak sholat di rumah nggak dapat. Apa itu? Ketika kata Nabi SAW, ketika imam mengucapkan waladhdallin, maka kalian ucapkanlah amin. Siapa yang takminnya, mengucapkan aminnya bareng dengan takminnya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang lalu. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ucapan Rabbana lakal hamdunya bareng dengan ucapannya malaikat, diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Ya. Ini semua fadilah yang Allah berikan pada orang mukmin. Maka kalau sampai yang satu bisa menang lawan 10, itu yang hebat yang satu apa yang bodoh yang 10? Menurut antum? Yang hebat yang satu? Yang hebat yang satu? Yang bodoh yang 10? Maka celaka banget orang yang dilipatkan 10 masih kalah dengan yang dikalikan 1. Apa itu? Amalan kita yang baik dilipatkan 10. Dosa kita cuma dihitung 1. Kalau yang dilipatkan 10 masih kurang, maka memang betul-betul celaka gitu ya. Maka bayangkan kita itu sehari-hari kita itu banyak tuh ampunan demi ampunan. Tadi sholat aja 2 kali. Itu dalam sholatnya ya, belum diantara waktunya. Masuk waktunya sudah ampunan, ya enggak? Masuk waktunya aja sudah ampunan. Terus sholatnya, terus di dalam sholatnya, terus ketika wudhu, kata Nabi SAW ketika wudhu itu keluar bersamanya tetesan yang dilakukan oleh wajahnya. Ketika membasuh tangan keluar bersamanya tetesan, bersama tetesan air itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ketika membasuh kaki keluar bersama tetesan air itu dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya. Belum ketika berjalan dari rumah ke masjid. Ya, setiap langkah menghapuskan dosa, setiap langkah menaikkan derajat. Belum lagi ketika duduk di masjid menunggu iqamah. Malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Didoakan malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Belum lagi, waduh, ini memang ampunan itu dahsyat. Ini puasa tadi, puasa Arafah menghapuskan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nanti puasa Asyura menghapuskan setahun yang lalu. Nanti puasa lagi. Masya Allah. Memang, ya Allah itu memang, ya Ghafurun Rahimun. Allah itu Ghafurun Rahimun. Tapi kalau kita masih kalah, keburukan kita masih bisa menang, berarti yang bodoh itu yang siapa? Yang celaka itu yang siapa? Yang celaka yang 10-nya yang kalah gitu kan, celaka. Nah, puasa tanggal 9 Muharram, beliau mengatakan la in baqitu ila qabirin la sumanatasi. Bila aku masih hidup setahun yang akan datang, aku akan puasa pada hari ke-9. Maksudnya gimana? Dalam puasa Asyura, Nabi SAW itu puasanya tanggal 10 saja. Beliau itu bertekad, kalau tahun depan aku masih hidup, puasaku tanggal 9 dan 10. Maka kita disunahkan untuk puasa tanggal 9 dan 10 Muharram.
Kenapa? Untuk menyelisihi orang Yahudi. Nabi SAW nggak suka amalannya persis dengan orang Yahudi. Maka ketika orang Yahudi puasa Asyura, ditanya kenapa ini? Mereka ini diselamatkan oleh hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah dari Firaun. Bilang kami ini lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Ya, kita umat Islam ini lebih berhak dalam penghormatan kita kepada Nabi Musa daripada orang Yahudi. Orang Yahudi itu menghormati Nabi Musa tapi kufur. Ya, siapa yang bilang nggak kufur? Kenapa? Karena Nabi Musa memberi peringatan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka nggak mau beriman. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami ini lebih berhak terhadap Musa daripada mereka orang Yahudi. Beliau memerintahkan puasa tanggal 10 Muharram dan beliau bertekad kalau tahun depan masih diberi umur akan puasa 9 dan 10 mukhalafatan lil Yahud sebagai bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi. Puasa pada hari Senin dan Kamis, beliau SAW pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, beliau bersabda 2 hari di mana amalan-amalan dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Aku pun suka kiranya amalanku dihadapkan, sedangkan ketika itu aku berpuasa, yaitu hari Senin dan Kamis. Jadi tingkatan puasa itu apa? Puasa hari-hari tertentu, seperti Asyura, kemudian tadi puasa hari Arafah, kemudian puasa yang rutin. Kemudian puasa yang rutin yaitu apa? 6 hari bulan Syawal, kemudian 3 hari setiap bulan. Kemudian puasa yang lebih rutin lagi, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Kalau mau lebih tinggi lagi, yaitu puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Puasa sehari, berbuka sehari, terus begitu terus. Ini derajatnya wali-walinya Allah Azza wa Jalla yang bisa seperti ini. Ya kerja nggak peduli, yang penting hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Tapi kita nggak ada salahnya itu mencoba. Ya, jangan merasa kita ini itu khayalan orang-orang zaman dulu. Bagi kita itu khayalan saja. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa. Nggak mungkin kita dicoba sekali-sekali mencoba. Sekali-sekali aja. Seminggu ini aku mau Daud. Atau 2 minggu ini aku mau Daud. Puasa enggak selama 2 minggu. Ya. Dirasakan. Bisa toh? Kalau bisa berarti dia memang betul-betul diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau mencoba, sebaiknya bertingkat. Kalau nggak pernah puasa ya 3 hari setiap bulan dulu. Nanti kalau sudah, nanti naik ke Senin dan Kamis. Kalau Senin Kamis masih merasa kuat, ya udah puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Ini lebih afdol ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari Senin dan Kamis ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, sesungguhnya pintu jannah dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Sesungguhnya pintu jannah dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Akan diampuni semua hamba yang muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Fa yughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Di hari Senin dan Kamis akan diampuni semua orang muslim yang tidak berbuat syirik, ya, kecuali 2 orang. Illal mutakhasimain. Kecuali 2 orang yang sedang bertengkar. 2 orang yang sedang bertengkar, yaqulullah unzuru hadaini, anziru hadaini hatta yasfaliha. Tangguhkan ampunan kedua orang ini, tangguhkan ampunan kedua orang ini, tangguhkan ampunan kedua orang ini sampai mereka mau berdamai. Sampai mereka mau berdamai. Berarti ini hadis ini ditambahkan ke hadis ampunan tadi ya, setiap Senin dan Kamis. Maka hari Senin Kamis itu pintu jannah terbuka, amalan-amalan dinaikkan dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam senang saat amalannya diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Nah, salah seorang guru saya mengatakan orang yang rajin berpuasa sunnah itu dia akan lebih sensitif terhadap perbuatan dosa. Artinya kita ini kalau mau berbuat dosa, biasanya hati kita itu alarmnya bunyi, betul nggak? Awas, deg-degan biasanya.
awal kali melakukan dosa itu terus deg-degan bukan main. Ya, ketakutan. Nah, orang itu semakin rajin berpuasa, alarmnya itu makin sensitif terhadap dosa yang semakin kecil, semakin sensitif. Kalau yang nggak sensitif itu hanya bunyi kalau dosa-dosa yang besar. Berarti kalau alarm maling rumah itu, kalau semakin sensitif, cicak lewat itu bunyi misalnya. Tapi kalau nggak sensitif, maling lewat aja kalau malingnya nggak kesandung, nggak bunyi dia. Jadi harus malingnya kesandung dulu baru alarmnya bunyi. Nah itu tingkatan ya, alarm di hati kita. Wa idullah fi qalbi kulli muslim. Yang menasehati kita. Ya, yang menasehati kita yang ada di setiap hati kita. Itu ada. Itu ada. Kalau mau miring ada yang kami namanya alarm ya. Subuh kita alarm itu bunyi. Tapi kita kan punya pilihan. Dimatikan mau tidur atau dimatikan dia mulai kan gitu. Dimatikan terus tidur atau dimatikan malah bangun itu kan kita punya pilihan sama. Di hati itu ada alarm tek 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 tek. Ini nggak bener nih, nggak bener nih. Nggak apa-apa sekali-sekali. Matikan alarmnya dia bablas. Ya sudah. Artinya sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita rajin berpuasa menajamkan sensitivitas hati kita terhadap kemaksiatan dan membuat kita makin tidak nyaman kalau nggak pas kalau kita melakukan sesuatu. 6. Tidak berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau melarang puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha dan hari tasyrik dilarang karena itu adalah yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tidak puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, saya belum pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Makanya kita nggak boleh puasa sebulan penuh tiap hari, ya. Tidak berhenti-berhenti dimakruhkan. Sebagian melarang. Nah, itu tadi tentang bab puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke bab tahajudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang ingin ditanya tentang puasa, tafadhol. Nah, enggak, maksudnya di hari lahirnya dia berpuasa. Itu nggak pernah disyariatkan. Jadi karena Nabi Senin lahir, kemudian Nabi berpuasa di hari Senin, bukan berarti kita itu berpuasa di hari lahir kita dan menjalaninya terus, meyakini adanya keafdolan. Itu pemahaman yang keliru. Para ulama menyebutkan dari hadis itu adalah dianjurkannya puasa di hari Senin, bukan dianjurkannya puasa di hari kelahiran kita. Dan itu nggak pernah diamalkan oleh sahabat, itu mengamalkan puasa di hari kelahiran. Wallahu a'lam.